Salam pemirsa CPN semua, kembali lagi bertemu dengan pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini memberikan kita banyak sekali pelajaran untuk kita dapat belajar bagaimana kita ketahui kesehatan yang sebenarnya melalui prinsip yang ada di Eden. Jadi pelajaran-pelajaran dalam buku ini juga memberikan kita pelajaran bahwa kita akan memiliki kekuatan harian untuk merangkul fisik, mental, dan spiritual kita, memotivasi, menginspirasi, dan juga memberikan dorongan kepada kita, dan juga memberikan kita kisah kemenangan dan wawasan yang luas tentang manusia dan penciptanya. Di dalam buku ini memberikan kita pelajaran yang sangat menarik untuk kita ketahui bahwa Tuhan menjadikan diri kita ini adalah penting untuk kita jaga dan lindungi. Bacaan kita kali ini dulu adalah tidak mampu belajar namun belajar bersandar pada Tuhan. Ayat intinya terambil dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya memiliki ketidakmampuan belajar yang parah, disleksia, disgrafia, gangguan membaca dan menulis. Otak saya mempermainkan saya lihat kata-kata terbalik, bahkan kalimat menjadi tercampur. Saya mungkin menulis bagian terakhir kalimat terlebih dahulu atau memulai sebuah kata dengan huruf yang salah dan harus kembali mengulanginya. Belajar membaca adalah mimpi buruk dan ejaan lupakan di sekolah. Saya gagal. Cara saya mengatasinya adalah tidak peduli. Saya menjadikan waktu istirahat sebagai prioritas, tetapi seringkali waktu istirahat dan kunjungan lapangan menolak saya karena pekerjaan belum selesai. Saya menyukai olahraga, tetapi nilai saya menghalangi saya untuk bermain sebagai pemain utama. Saya merasa frustasi karena saya tahu saya tidak bisa berbuat lebih baik. Baik, pelajaran kita menceritakan bagaimana kita merasa diri kita tidak mampu untuk belajar atau kita memiliki gangguan untuk kita tidak belajar, tetapi dikatakan di sini bahwa kita harus belajar bersandar kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang mampu membawa kita untuk melakukan yang terbaik. Dikatakan di sini bahwa pada saat kita merasa kita tidak penting dalam kehidupan kita atau kita tidak menjadi orang yang bisa digunakan, maka kita harus belajar bersandar kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang akan membawa kehidupan kita untuk bisa mendapatkan kehidupan yang sebenarnya. Seperti dalam ayat intinya dikatakan bahwa kita harus cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan ke dalam kehidupan kita. Diajarkan kepada kita bahwa sebagai manusia kita harus bergantung kepada Tuhan, sehingga pada saat kita bergantung kepada Tuhan, Tuhan akan menambahkan semua talenta-talenta yang kita merasa bahwa kita tidak sanggup, tapi Tuhan akan memberikan itu untuk mengajarkan kepada kita bahwa pada saat kita bersandar kepadanya, kita akan sukses untuk menjalani setiap talenta yang diberikan. Diceritakan di sini bahwa ada seorang anak yang mengalami gangguan disleksia grafia atau gangguan membaca dan menulis, sehingga dia merasa bahwa dia tidak pantas karena pada saat dia membaca, dia mungkin lebih bagus membaca dari belakang. Dan juga dikatakan di sini bahwa pada saat dia menulis, mungkin dia tidak memulai dengan kalimat yang pas atau dia memulai dengan kalimat yang salah, sehingga dia merasa bahwa dia tidak bisa untuk menjalani kehidupan ini terus-menerus. Tetapi apa yang didapatkan di sini adalah dia belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Pada saat dia belajar, dia merasa bahwa membaca adalah hal atau mimpi buruk di dalam kehidupannya, karena dia tidak bisa untuk melakukannya, karena dia melihat bahwa semua tulisan yang ada membuat dia untuk tidak dapat membacanya dengan maksimal, karena semuanya menjadi tercampur, semuanya dilihat adalah kalimat yang buram. Dan dikatakan di sini bahwa pada saat dia di sekolah, dia diajarkan untuk belajar. Pada saat dia mengeja setiap kalimat, dia merasa bahwa dia tidak bisa sama sekali, dia gagal di dalam hal itu. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia lakukan adalah dia berbalik dan dia melihat bahwa mungkin ini adalah hal yang tidak pantas saya lakukan, sehingga dia mengambil waktu istirahat sebagai prioritas dia di dalam kehidupannya sehari-hari. Seringkali kita sebagai manusia, kita melakukan hal yang sama, karena pada saat kita tidak bisa untuk menjalani apa yang ada di depan kita, kita merasa bahwa istirahatlah yang membuat kita untuk bisa memiliki kesenangan. Tuhan mau mengajarkan kepada kita di masa sulit kita sandar kepada Dia untuk Dia membawa kita kepada kesuksesan dalam masa sulit tersebut. Jangan pada saat masa sulit itu datang kita mengambil titik kenyamanan kita sebagai contoh di mana kita mendapatkan kesenangan. Tapi kesenangan itu hanya datang sementara. Pada saat kita bersandar kepada Tuhan, kita sukses, diri kita dapat mempercaya bahwa setiap apa yang kita jalani bersama dengan Tuhan adalah satu kesuksesan di dalam kehidupan kita. Dan dia lihat di sini bahwa kesukaannya adalah olahraga. Pada saat dia olahraga, dia merasa bahwa dirinya bisa untuk mengeluarkan potensinya.
Karena dia tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dia hanya bisa berolahraga. Tetapi apa yang pengaruh di dalamnya? Dikatakan di sini pengaruhnya adalah nilainya menghalanginya. Karena dia tidak bisa membaca dan menulis, membuat dia untuk merasa bahwa dia harus bisa untuk mendapatkan nilai yang baik, tetapi hanya dari olahraga. Tetapi itu tidak begitu saja. Dia harus belajar untuk menyeimbangkan semuanya. Jadi bukan hanya dengan olahraga, tetapi membaca dan menulis, dia harus bisa untuk melakukan semuanya. Jadi frustasi yang didapatkan ini mungkin membuat dia untuk berusaha menjadi orang yang lebih baik. Jadi pelajaran ini menceritakan kepada kita bahwa kita harus bisa belajar bergantung kepada Tuhan. Karena pada saat kita bergantung kepadanya, kita bisa untuk menjalani kehidupan dengan penuh kesungguh-sungguhan. Ketika ujian, saya tidak ingin ada yang tahu bahwa saya lebih lambat. Saya baru akan memulai mencoba mengerjakan ujian dengan benar, tetapi ketika orang-orang lain selesai, saya akan segera menebak atau membiarkan halaman kosong. Saya hampir tidak lulus SMA. Saya sudah mencoba segalanya, sekolah yang berbeda, tutor berbagai teori pengajaran, lembar warna di atas bahan bacaan. Tetapi satu-satunya yang membantu adalah latihan demi latihan yang melelahkan. Saya menyelesaikan kuliah dengan pergi belajar kelompok di mana para siswa mendiskusikan tugas membaca, atau saya memiliki seorang yang membacakannya untuk saya. Saya tidak pernah mencatat, saya hanya akan mendengarkan. Saat diuji, mengetahui informasi tersebut. Saat kuliah, saya tidak merasa terganggu untuk menjadi yang terakhir untuk menyelesaikan ujian. Jadi saya mendapatkan nilai yang layak, IPK 2,8. Baik, pelajaran yang sangat menarik kan? Pada saat dia mengalami gangguan di dalam kehidupannya, dia percaya bahwa dia usaha untuk melewatinya. Sehingga pada saat ujian, dia tidak mau orang tahu. Dia sangat lambat dalam mengerjakan akan ujiannya. Sehingga dia memilih bahwa pada saat teman-temannya sudah selesai untuk mengerjakan soal-soalnya, barulah dia mengerjakan itu. Dia harus bisa mengerjakan dengan benar pada saat orang-orang sudah selesai. Juga di sini dikatakan bahwa dia tidak bisa untuk melakukannya dengan cepat karena dia memiliki keterbatasan membaca dan menulis, sehingga dia harus berusaha dengan kemauannya. Jadi pada saat dia tidak bisa untuk mengerjakan, dia akan mengosongkan akan lembaran itu, atau dia hanya menebak dengan apa yang dia bisa. Jadi dikatakan di sini bahwa dia hampir tidak lulus SMA, tetapi karena dia usaha untuk memiliki pendidikan itu, sehingga dia bisa untuk menjalaninya. Dan juga di sini bahwa dia berusaha untuk mencoba segala cara, sehingga dia pindah ke sekolah yang berbeda, dia belajar tutorial, berbagai teori pengajaran, lembar warna di atas bacaan untuk dia bisa mendapatkan pendidikan yang sesungguhnya. Sehingga dia berlatih terus-menerus untuk mendapatkan hal itu kembali dalam dirinya. Dengan kelemahannya, dia mau untuk kembali menutupi akan kelemahan itu dengan dia berusaha untuk belajar. Jadi di sini juga dikatakan bahwa pada saat dia sudah merasa lelah, dia harus selesaikan kuliahnya dan pergi belajar kelompok dengan para diskusi. Tetapi dia merasa bahwa dia memiliki hal yang tidak membuat dia untuk cepat memahami, sehingga dia memiliki cara lain. Dia membawa orang yang bisa untuk membacakan apa yang sudah mereka akan diskusikan itu. Jadi dia tidak pernah mencatat karena dia tidak bisa menulis. Dia tidak membaca, tetapi dia hanya bisa untuk mendengarkan. Jadi di sini kita dapat belajar bahwa pada saat dia diuji untuk mengetahui informasi saat kuliah, dia tidak terganggu karena dia sudah mendengarkan semua yang dia sudah dengarkan di dalam pelajaran itu. Tetapi dia hanya memiliki keterbatasan, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tetapi dia bisa untuk mengungkapkan apa yang dia bisa dengar itu. Sehingga pada saat dia kuliah, dia bisa mendapatkan nilai yang layak, meskipun memiliki keterbatasan di dalam kehidupannya. Tahun saya sebagai mahasiswa misionaris di Majuro mengubah hidup saya. Para siswa saya yang berada di kelas 5 SD menghargai usaha saya. Seorang administrator pendidikan memberitahu saya bahwa saya punya bakat untuk mengajar. Saya bertanya-tanya, apakah saya bisa menjadi guru dengan ketidakmampuan saya belajar? Baik Tuhan, saya berdoa, jika ini yang Engkau inginkan untuk saya lakukan, saya akan lakukan bagian saya dan belajar dengan giat. Baik pada saat dia bisa untuk mendapatkan pendidikannya di bangku kuliah, sehingga dia mendapatkan IP yang layak. Dan pada saat itu juga dia mau menjadi mahasiswa misionaris di Majuro untuk mengubah hidupnya sendiri. Dikatakan di sini bahwa para siswa yang berada di kelas 5 SD menghargai usahanya. Karena dengan keterbatasannya tetapi dia mau untuk berusaha bertumbuh untuk bisa dapat melakukan pendidikan itu.
Dan juga di sini dikatakan bahwa seorang administrator pendidikan memberitahu dia bahwa dia memiliki bakat yang sangat luar biasa, itu mengajar. Tetapi dia bertanya-tanya dalam kehidupannya, bagaimana saya bisa mengajar sedangkan saya tidak bisa menulis, saya tidak bisa membaca. Sehingga pada saat itulah dia merasa bahwa dia memiliki keterbatasan. Dia tidak mampu untuk memberikan apa yang dia bisa punya. Meskipun administrator pendidikan ini mengatakan bahwa dia memiliki bakat. Pada saat dia mendengarkan itu, dia mungkin merasa bahwa itu hal yang sangat luar biasa dalam kehidupannya. Sehingga dia minta kepada Tuhan, dia berdoa, Tuhan, jika ini yang Engkau inginkan untuk saya lakukan, saya akan melakukan bagian saya untuk belajar dengan giat. Jadi pada saat orang mengatakan kepada kita bahwa kita memiliki bakat untuk kita berikan kepada orang lain di dalam keterbatasan kita, kita harus percaya bahwa pada saat orang itu mengatakan kita memiliki bakat, kita harus percaya dan kita meminta kepada Tuhan bantu kita untuk kita bisa menyalurkan akan bakat itu kepada orang-orang yang memerlukan. Jadi dia meminta Tuhan untuk bantu dia. Dan dia katakan bahwa pada saat Tuhan mengizinkan dia, maka dia akan belajar dengan giat untuk bisa membagikan bakat itu kepada orang lain. Jadi talenta kita yang Tuhan berikan dengan sempurna, pada saat kita tidak menjalaninya maka talenta itu akan hilang. Tetapi pada saat talenta itu Tuhan berikan dan kita mau untuk belajar lebih giat, maka talenta itu akan kita bawa kepada kesuksesan yang kita tidak sangka. Hanya ada satu masalah, saya harus lulus ujian keterampilan dasar pendidikan California sebelum mengajar siswa. Pertama kali saya mengambilnya, saya gagal dalam 3 bagian. Kali berikutnya saya lulus matematika. Setelah beberapa kali mencoba, saya lulus membaca. Saya mengikuti ujian 9 kali sebelum saya lulus bagian menulis. Semua itu mengajari saya kesabaran. Sesuatu yang tidak dimiliki oleh banyak guru. Saya juga belajar bahwa Anda tidak perlu mengkhawatirkan diri Anda sendiri. Nantikan Tuhan dan Dia akan mendatangi Anda. Apakah kehidupan memberi Anda tantangan untuk Anda atasi? Mengapa tidak menjadikan Tuhan yang pertama dan lihat bagian Dia mengerjakan segala sesuatu untuk Anda? Baik, inilah akhir dari pelajaran kita. Jadi pada saat dia giat untuk belajar juga, dia masih memiliki masalah. Di sini dikatakan hanya ada satu masalah. Dia harus lulus ujian keterampilan pendidikan di California sebelum dia mengajar. Jadi sebelum dia mengajar, dia harus bisa untuk lulus dulu keterampilan dalam pendidikannya. Sehingga pada saat dia mencoba, banyak sekali kegagalan yang dia alami. Pada saat di sini dikatakan bahwa pertama kali dia mengambilnya, dia gagal dalam 3 bagian. Dikatakan di sini bahwa kali berikutnya juga dia hanya lulus matematika. Jadi kalau kita lihat berarti sudah 2 kali percobaan dan 3 kali kegagalan. Dan juga di sini dikatakan setelah beberapa kali mencoba saya lulus membaca. Jadi mungkin sudah lebih dari 6 kali 7 kali dia coba lagi. Tetapi dia hanya bisa untuk lulus matematika dan lulus membaca. Dia mengambil ujian 9 kali untuk lulus menulis. Jadi banyak sekali jatuh bangunnya di dalam masalahnya dia untuk bisa menjadi seorang pengajar. Jadi di sini dia usaha terus-menerus untuk bisa sukses untuk mendapatkan keterampilan dasar pendidikan itu supaya dia bisa untuk mengajar. Dengan kesabaran yang dia punya, dia akan terus mencoba karena dia percaya bahwa dia harus milikinya di dalam kehidupannya, karena tidak semua guru bisa memiliki keterampilan dalam pendidikan tersebut. Sehingga dia berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan berikan saya kesanggupan. Karena sebagai manusia yang memiliki keterbatasan, pasti kita membutuhkan kesanggupan yang datang dari Tuhan. Sehingga kita berdoa untuk Tuhan membawa kita supaya kita tidak khawatir, tetapi kita harus nantikan Tuhan. Karena Tuhan akan mendatangi kita untuk kita sukses di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita belajar untuk bersandar kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang membawa kita untuk mampu melewati setiap ketidakmampuan yang kita miliki di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi pelajaran ini mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai manusia, kita memiliki ketidakmampuan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pada saat itulah mari kita bergantung kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang akan membawa kita untuk mencapai titik di mana Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Bersandarlah kepada Tuhan, karena Tuhan akan membentangi setiap jalan yang kita akan hadapi itu. Jadi ujian yang datang adalah contoh membangun iman kita, contoh membangun karakter kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mungkin insya Allah pelajaran dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.